Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 10 Juni 2022 dalam Pekan Biasa ke-10 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Suster Felicia OP. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 19, ayat 9a, dan ayat 11 sampai dengan 16. Sekali peristiwa, tibalah Elia di Gunung Horeb, di Gunung Allah. Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian-Mu. Mereka telah meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan yang sama melalui padang gurun ke Damsyik. Sesampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikianlah sabda Tuhan.
wajah-Mu ku cari ya Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hendaknya kalian bersinar di dunia ini seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Kesatuan hati. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Dalam hidup ini, seringkali kita mengalami keterpisahan. Pertama, ada pengalaman keterpisahan dalam relasi dengan orang yang dikasihi. Ada saat di mana konflik dan persoalan memisahkan hati bahkan ikatan. Dalam keadaan seperti ini,
Bacaan Injil hari ini menyentuh hati kita untuk melihat betapa berharganya sebuah kebersatuan mengatasi perceraian atau keterpisahan. Kita memerlukan rekonsiliasi yang merangkul kekurangan setiap insan agar relasi dipulihkan dan membangun kembali kesatuan hati dalam komitmen suci di hadapan Tuhan. Kedua, keterpisahan dalam relasi dengan diri sendiri. Ada saat kita mengalami keterpisahan dengan diri sendiri, saat di mana hati dan pikiran kita tak sejalan, saat di mana kita kehilangan diri kita yang otentik, saat di mana kita tak lagi at home dengan keberadaan kita yang membuat diri kita jauh dari hidup yang penuh syukur. Ketiga, keterpisahan dengan Tuhan. Saat di mana kita lupa akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saat di mana kita tak ingat betapa Tuhan sangat mencintai, menemani, dan memberkati hidup kita. Dalam keadaan ini, kita perlu pulang ke hati kita masing-masing, ke ruang batin yang teduh untuk merekatkan lagi tali-tali kasih kita dengan Tuhan. Untuk menghirup lagi udara kasih Tuhan dengan kesadaran batin yang lebih teguh akan kehadiran Tuhan. Semoga hati kita selalu terpaut pada Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala pekerjaan, dalam segala kegiatan. Sehingga kesatuan kita dengan Tuhan memberi kekuatan rohani untuk memulihkan relasi dengan sesama dan diri sendiri menjadi lebih bermakna, bahagia di dalam Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kuatkanlah kami umat-Mu yang lemah ini, supaya selalu bersatu denganmu, karena kami adalah ranting yang tidak bisa hidup tanpa berpaut kepada pokok. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.